إلى هذه خلقنا تصلي على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين khususan Syekhan Al-Akbar Imam Junaidy Al-Baghdadi wa khususan yang santri muallim Sahib Abdul Halim Mublis Ramam baik kebirum wajah jimbat waratim walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir di majelis zikir di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online, insya Allah mudah-mudahan malam ini kita berlimpah rahmah maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, terasa lama kalau menurut saya, sampai hari ini, sampai hari pun jadi lupa. Hari ini tuh hari apa, hari ini tuh hari hari Minggu atau hari apa, lupa. Karena apa? Karena kebiasaan ya, setiap hari Selasa malamnya ada pengajian menjadi patokan, hari Jumat malamnya ada pengajian, hari Sabtu malamnya ada pengajian, dan seterusnya. Tapi selama tidak ada pengajian, kalau saya banyak lupa hari, gitu loh. Nah, karena apa? Karena saya kangen terhadap kalian semua. Tapi kalian saya yakin gak akan mungkin kangen terhadap saya ya. Nah itu tuh salah satu contoh ya, orang tua selalu kangen tapi anak-anak ya wallahu a'lam sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Kita telah selesai Ramadan dan insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan yang paling istimewa ialah semoga kita semua mendapatkan rahmah, mendapatkan maghfirah, dan juga mendapatkan idqun minanar. Teristimewa insyaallah semua salikin, semua anak-anakku semuanya yang hadir dan ikut setiap malam dengan sholat tasbih, sholatul lail, zikir, insyaallah kita semua adalah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, biasanya ada ya yang disebut acara seremonial halal bihalal, tapi kita tidak usah dulu ya acara seremonial itu. Nah, karena juga ada hal-hal lain yang lebih penting lagi, dan sudah juga
yang seremonial cukup untuk di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, kita adalah cukup di hari-hari lainnya atau di hari-hari besar lainnya seperti Isra Mi'raj atau lain sebagainya. Jadi cukuplah biarin tawakuf dan halal bihalal untuk yang di luar kota agar Bapak bisa menghadirinya. Jadi kita halal bihalalnya sudah awal pas sholat id itu sudah halal bihalal ya, turun dari atas langsung masuk ke rumah orang tuanya masing-masing ya, bukan orang tua nah orang tua kita masing-masing ya, jadi orang tua kalian. Nah kita sudah semuanya adalah halal bihalal, dan saya juga di awal ini menyatakan terhadap kalian, mungkin saya sering menyinggung peranakan kalian. Nah ya, namanya orang tua kan suka ngomelin dan lain sebagainya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, begitu juga kalian tanpa meminta maaf, insya Allah saya memaafkan apapun yang ada pada diri kalian. Dan insya Allah juga tidak ada yang perlu dimaafkan karena kalian tidak bersalah terhadap saya, ya, tapi berdosa terhadap saya banyak. Aduh ya. Dah, sekarang kita lebih baik istighfaran dulu. Kita awali dengan istighfar karena kita banyak dosa ya. Istighfar bersama-sama ya. Saya awali dengan istighfar, nanti kalian ikutin dengan lantunan-lantunan yang gak usah keburu-buru, ikutin saja apa yang saya lantunkan ya. Karena kita biar seger dulu kita istighfaran. Setelah istighfaran baru kita mengorek kajian-kajian berikutnya dan selanjutnya, karena kita memang biasa mengkaji ya. Jadi mungkin malam ini pertama kita ngaji mungkin agak terlambat dan mungkin akan lebih panjang waktunya, jadi bersabar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni Ya Allah Gusti, ampunilah hamba dari segala dosa dan kekhilafan. Hamba mohon bimbingan serta petunjuk-Mu untuk melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi setiap larangan-Mu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan maqbula. Ya Allah Gusti, kuatkanlah hamba
dalam mengarungi kehidupan dunia. Lepaskanlah hamba dari tipu dayanya. Jauhkanlah hamba dari kejahatannya. Tentramkanlah hamba dalam pengabdiannya. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa Ya Allah Gusti, hamba bersimpuh di hadapan-Mu seraya melihat-Mu. Hamba mengharap belas kasih-Mu, curahkan rahmat-Mu serta ridho-Mu yang meliputi perjalanan hidupku. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah Gusti, sinarilah hamba dengan cahaya-Mu yang tidak menyilaukan. Kerinduan hamba untuk jumpa dengan-Mu, kerinduan hamba melihat wujud-Mu, kerinduan hamba pada nur Nabi-Mu. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Al-Fatihah. Alhamdulillah, walau itu dalam bentuk nazoman, pada hakikatnya adalah doa di mana kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan bimbingan dan ampunan. Dan itu juga sebagai satu kerinduan untuk melihat wujud Allah, melihat nur Nabi-Nya, rindu dengan belayan-belayan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gairah cinta hamba terhadap Tuhannya. Sebenarnya itu semacam itu ya. Jadi itu bisa dijadikan doa sebagai nazom dalam keseharian, ketimbang kita hanya sebatas nana-nana, nini-nini, atau nono-nono, atau nenek-nenek gitu ya. Itu.
Anak-anakku semuanya, mari kita awali pengajian kita di bulan Syawal ini ya, pertengahan Syawal, ialah dengan memahami kriteria orang-orang yang mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, catatan yang paling penting bagi kita ialah di mana kita sebagai hamba itu harus paham betul tentang diri kita. Kalau kita tidak paham tentang diri kita, jangan harap kita akan selamat dunia akhirat. Orang yang paham diri kita itulah orang yang sesungguhnya mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Contohnya sederhana saja. Kalau kalian punya mobil dan berani duduk di mobil, kalian harus paham tentang mobil itu. Minimal kalian paham bagaimana cara menjalankan mobil, bagaimana kalian cara menyetir. Nah, kemudian dilanjutkan setelah bisa menyetir, baru di situ ada etika menyetir, ya. Bukan sebatas menyetir banyak orang bisa, ya. Banyak orang bisa, tapi etika menyetir ini hanya orang-orang yang punya hati dan jiwa. Nah, itu loh. Coba kalian kalau di jalan orang nyetir tuh seruduk sesukanya, parkir juga sesukanya gitu loh. Orang-orang hakikat, orang-orang ahli tasyawuf enggak akan semacam itu. Nah, berhenti sembarangan tuh enggak akan semacam itu. Itu sebenarnya. Jadi orang-orang yang memahami tauhid dan hakikat itu lembut hatinya, halus hatinya, sehingga mudah tersentuh dan selalu memperhatikan situasi, memperhatikan keadaan. Jadi tidak egois. Nah, coba kalau kalian lihat, dan saya perhatikan kalau setiap di jalan, ya Allah gitu ya, itu orang parkir juga kadang-kadang sesuka-sukanya, orang berhenti sesuka-sukanya. Saya pikir iya memang banyak orang bisa nyetir, tetapi etika driver itu memang jarang, hanya dimiliki orang-orang tertentu, orang yang punya hati, ya. Lah gimana kalau supir angkot? Dia itu adalah nggak punya hati karena hatinya udah banyak dimakan sama penumpang. Itu persoalannya, gitu. Jadi ya itu tadi, karena hatinya tertutup oleh apa? Tertutup oleh gimana dia harus mendapatkan lebihan dan lain sebagainya. Itu contoh, dan kalau dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, jadi disederhanakan, kalau kalian tidak mengenal diri kalian sendiri, jangan harap kalian akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Apalagi kalian akan mengenal dan liqa Allah. Perhatikan di dalam ayat lain, perhatikan pula di dalam hadis, perhatikan di dalam maqalah, banyak sekali menerangkan tentang semacam itu. Sebagai salah satu contoh yang paling sederhana, ialah terlepas dari ini hadis atau maqalah, kontroversinya populer di kalangan orang-orang tasyawuf, populer di kalangan orang-orang hakikat yang menyatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Itu bukan berarti kenal Tuhan Allah. Wahai anak-anakku semuanya, jadi jangan kalian main main sembarangan memaknakan itu. Barang siapa yang kenal dirinya, nih saya kenal Tuhannya, kenal Allah. Tidak. Yang dimaksud kenal Tuhannya saat itu, kalau kalian kenal diri kalian, kalian akan kenal pada saat itu kalian menuhankan siapa. Itu yang dikehendaki. Kalau kalian sudah kenal Tuhannya, pasti kalian akan keluh lisannya, keluh lidahnya. Kalau kita sudah kenal Tuhan kita keluh, kita nggak bisa melakukan apa. Oh iya, ternyata saya menuhankan ini dan apalagi ternyata benar-benar menuhankan Allah, itu lain lagi persoalannya.
Oleh karena itu makrifah itu belum tentu liqa Allah. Orang yang liqa Allah itu udah pasti makrifah. Makrifah itulah belum tentu liqa Allah. Oleh karenanya di sini ya Akmaliyah visi misinya ialah sebagai pusat kajian tauhid dan hakikat hingga makrifah. Yang namanya makrifah itu mengenal. Yang namanya mengenal Allah itu bukan berarti harus ketemu. Tidak ubahnya seperti kalian mengenal presiden manapun, tidak harus ketemu. Cukup mengenal dan membaca sifat-sifat biografinya, itu sudah termasuk golongan mengenal, bahkan bisa detil. Begitu juga kalian diajak untuk mengenal tentang diri Allah melalui proses pengkajian ilmu tauhid dan hakikat. Proses pula pengkajiannya, bahkan ya di situ dikaji berbagai macam cara, mulai dari sifat 20 sampai ke detil kajian-kajian lebih jauh lagi. Tentu saja kalian mengenal Allah, makanya disebut makrifah. Jadi dengan kata lain, para salikin di Akmaliyah itu hakikatnya sudah pada makrifah. Makanya kemelinti semuanya, ya. Wah, udah makrifah. Kenapa? Tapi mungkin baru ma'rifatul ilmi, baru mengenal secara ilmu, belum ma'rifatul ain, belum ma'rifatul haq, belum ma'rifatul kamil. Ma'rifah itu adalah ada derajatnya, ada ma'rifatul ilmi. Nah, ma'rifatul ilmi ini, ilmu itu harus mencapai kepada ilmal yakin atau ilmul yakin. Itu baru disebut ma'rifatul ilmi. Sampai kepada puncaknya, muntaha disebutnya ma'rifatul ilmi ini. Jadi orang yang telah ma'rifatul ilmi, ya, yang mengenal, itu adalah dia sudah sampai kepada hakikat, pengetahuan, ya, yang disebut ilmal yakin. Pengetahuannya sudah mencapai pada batas keyakinan. Itu tidak akan mungkin goyah sedikit pun, walau dengan goncangan apapun. Jangankan baru sindiran atau ocehan-ocehan orang, atau penekanan-penekanan baru kata-kata, atau mungkin semacam teror, ya, kata-kata, nggak mempan bagi orang yang ilmal yakin. Bahkan andai pun pedang menghunus di lehernya, tidak gentar sedikit pun. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan gentar. Wallahu ma'ana, Allah beserta kita. Itu kalau sudah ilmal yakin. Jadi tidak bisa ditukar dengan sesuatu apapun. Tidak bisa dikategorikan orang yang mondar-mandir atau seperti orang munafik. Tidak. Tetap dia dengan keyakinannya bahwa hakikat perbuatan, hakikat nama, hakikat sifat, hakikat dan seterusnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengamalan ilmu. Namun untuk mengenal diri ini perlu proses. Anak-anakku semuanya, proses pengenalan diri apa sih? Nah, saya perpadat, ya, saya bikin sistematik supaya satu pengajian ini selesai, ya. Proses untuk mengenal diri berarti kita harus mengenali yang disebut uyubun nafsi. Mengenal tentang aib nafsu kita, mengenal tentang kekurangan dan keburukan diri kita. Mengenal tentang keburukan diri kita itu lebih baik ketimbang mengenal segala bentuk kebaikan kita. Jadi kalau kita mempelajari suatu apapun, itu yang paling bagus sebenarnya metodenya itu mengenal tentang keburukan. Nah, pernah terjadi pada zaman dahulu, yaitu dalam biografi dan riwayatnya, ya, Imam Bukhari.
Imam Bukhari itu belajar sama gurunya. Belajar hadis. Sana sini belajar hadis sampai hafal ribuan hadis. Sudah hafal ribuan hadis, 2000 atau berapa gitu, sampai 2000 sampai 5000 ya. 2000-an lah ya, udah hafal. Sudah hafal semua, sudah benar-benar hafiz, maksudnya ngelotok, udah hafal, bagus kalau begitu hafal. Yang kamu hafal itu adalah semuanya hadis palsu. Lemes, Bu. Imam Bukhari itu lemes, jatuh. Lemes. Emang benar ada hadis palsu yang disebut hadis do'if, hadis yang mardud, hadis yang ditolak. Ada. Bahkan saya punya kitabnya, itu adalah, ini kalau dijejer dari sini sampai sini tuh baru cukup dalam merah. Kalian bisa kalau ke bawah ke ruang tamu saya kasih tahu, itu hadis do'if, kumpulan hadis do'if. Jadi hadis-hadis yang palsu. Nah, akhirnya gurunya menyatakan, itu bagus kamu sudah mengenal semacam itu. Ya taruh gimana, saya kepengen belajar yang benar. Kalau kamu mendengarkan hadis yang kamu hafal, itu sebagai tanda bahwa dia adalah hadis palsu. Selesai. Gitu loh. Maka akhirnya udah mencari hadis lagi. Jadi kalau ada orang meriwayatkan hadis, dia udah hafal, itu hadis palsu. Hadis palsu terus gitu. Makanya dikenal hadis Imam Bukhari, ada terkenal kitab-kitabnya hadis sahih. Gitu ya. Sahih Bukhari terkenal ya di dalam 7 imam hadis, itu sebagai contoh. Jadi kembali lagi, kalau kita tidak mengenali tentang keburukan diri kita, uyubun nafsi kita, ini persoalan. Kalau mengenal kebaikan itu gampang, tapi mengenal keburukan kita itu persoalan. Karena apa? Belum tentu kita siap menerima tentang keburukan kita. Jarang orang yang siap menerima kritikan, jarang orang yang siap menerima cacian. Maka dari itu ya, para mu'alif, para masyayikh menjelaskan, kalau kalian ingin tahu tentang kekurangan diri kalian, maka pertama-tama yang harus kalian lakukan, caranya ialah datang ke seorang mursyid, datang ke seorang guru, duduk dan menyerahkan sepenuh dirinya kepada gurunya. Jangan menganalisa gurunya, jangan kamu mengkonter ilmu gurunya, karena gurumu itulah banyak rahasia-rahasia yang di dalamnya tidak mungkin bisa diteropong atau dilihat oleh muridnya. Awas loh. Kalau mau belajar kepada seorang guru siapapun, maka kalian jangan mengkonter dengan ilmu kalian. Kalau kalian bisa mengkonter, ya udah jangan dijadikan guru, jadikan sebagai teman sharing, teman diskusi, selesai. Kalau kalian sudah mengangkat guru, sangat tidak adab kalau kalian berani mengkonter dengan ilmu yang ada pada diri kalian. Seberapa sih? Kalau kalian berani mengkonter kan berarti 1 derajat. Kalau sudah 1 derajat, ya sudah dong. Jangan dijadikan guru, jadikan teman, jadikan sahabat, sehingga kalian tidak akan berdosa. Kalau sudah berani, kok begini, enggak nih, salah nih, udah sebaiknya kalian gak usah mengangkat dia sebagai guru, karena kalian akan lebih banyak dosanya. Hati-hati, ya, anak-anakku semuanya. Jadi nggak ada. Ingat baik-baik. Bahkan di dalam kitab Ad-Durrun Nafis juga ada. Bahwasanya lirrububiyati syirrun. Pada wilayah ketuhanan itu ada rahasia. Apabila diungkap rahasia itu, disebut lauku syifa. Nah, jika dibuka rahasia itu, labutillatin nubuwah, batal tentang kenabian. Jadi derajat nabi itu gak ada, batal. Begitu juga linnubuwati syirrun, bagi nabi juga ada rahasia.
Jika diungkap lauku sifa, jika diungkap, dibongkar rahasia kenabian, labutillatil ilmi, maka akan batal ilmu tersebut. Rusak ilmu itu. Maksudnya rusak di sini tidak bisa diterima, tidak bisa dipakai. Contoh sebagai rahasia, tapi ini hanya rahasia ya. Pemikiran rahasia. Ini pemikiran tetapi ini adalah menjurus artinya pada rahasia. Kalian saya ajak untuk sedikit saja untuk membuktikan kalau ini diteruskan kalian tidak akan percaya tentang nabi dan kenabian kerasulan. Contoh, yang berani membuktikan secara real, bukan dengan iman, akal, pandangan saja kalian. Akal nih pandangan nih, akal pikiran. Nah, dengan kalian mengerti semacam ini, kalian memaklumi kalau banyak orang kafir. Kalian memaklumi kalau banyak orang yang tidak beriman. Kalian memaklumi kalau ada di orang luar itu menghujat dan sebagainya. Kalau kalian pemikirannya ini lurus, yang saya ajak ini sebagai contoh rahasia. Rahasia yang gak boleh dikotak-katik. Tapi ini saya ajak contoh saja. Coba kalian perhatikan baik-baik. Antara Al-Quran dan hadis, apa bedanya? Bagaimana orang untuk membedakan antara firman Allah dengan perkataan Muhammad? Karena sama-sama keluarnya dari mulut dia. Yang menyatakan ini firman juga beliau. Yang menyatakan ini perkataanku juga beliau. Yang disebut hadis juga beliau. Dinyatakan oleh sahabat. Andai saja Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kalian sekarang, silakan kalian untuk menilai mana yang disebut perkataan firman Allah dan mana yang disebut perkataan Muhammad. Susah. Coba dipikir terus. Kalau begitu saya juga bisa. Makanya banyak orang-orang munafik yang sok bikin ayat. Ini tidak berbicara iman. Kenapa kita langsung bisa memisahkan, oh ini firman Allah, tanda, oh ini hadis? Karena kita dengan iman, bukan dengan akal. Kalian juga tidak bisa membedakan mana perkataan saat saya adalah mengalirkan ilham dan energi rohania dengan perkataan yang biasa dari kitab ilmu yang lahiriah. Enggak bisa. Dan bagaimana kalian tahu pada saat saya sumpamanya wa khodna ilmana minal hayyil ladzi la yamut, saya mengambil ilmu dari yang hidup saat itu juga, tidak sebatas hanya kitab yang saya buka, hanya sebatas untuk guide, hanya untuk sebut saja kalau dalam metode didaktik studi formal itu kurikulum. Dan sekaligus juga untuk menjadi pegangan kalian, dan sekaligus juga untuk membentengi kalian, mengurangi fitnah kalian, bukan saya. Fitnah kalian kenapa? Pada saat kalian ditanya di tempat umum, orang umum ngaji, dah kembali yang ngaji, apa kitab yang dibaca? Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Clear. Kalian tidak akan diunyak-unyak lagi. Tapi kalau ngaji di mana Akmaliyah, kitabnya, wah guru saya nggak pakai kitab, malah kesurupan. Udah langsung dikatain sesat. Ngaji sama orang kesurupan, gitu loh. Jadi kalau ngaji apa? Dia kalau kamu ngaji tuh merem dulu, setelah merem datang siapa? Datang si Abdul Qadir Jailani, datang wali-wali, wah sangat, kemudian dia bisa ngomong macam-macam, padahal dia adalah orang biasa. Udah, jangankan ulama, orang biasa saja, wah sesat kamu itu. Tuh maksudnya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya ilmu bukan dari kitab. Saya tidak butuh dengan kitab-kitab dan catatan-catatan lahiriah.
Andai saja tanpa kitab saya akan selalu sistematik menguraikan apa yang saya uraikan kepada kalian, apa yang saya dapat dan apa yang Allah izinkan yang harus dialirkan kepada kalian. Namun kembali lagi, dengan menguraikan apa yang ada di sini, menyambung lidahnya mu'alif, menyambung lidahnya saudara-saudaraku yang terdahulu, itu lebih baik dan lebih utama. Itulah estafetnya. Nah itulah estafetnya yang disebut kaitan dengan kitab kuning, kaitan dengan orang-orang terdahulu itu berestafet terus saling menyambung. Dan mungkin juga kami akan diteruskan oleh yang selanjutnya dan selanjutnya. Itu kalau ulama-ulama atau warasatul anbiya yang hak dan benar. Bukan dia adalah dengan egonya mengeluarkan pendapatnya sendiri, tetapi dia adalah menambah dan istilahnya mensarahkan. Maka kalau nggak mensarahkan, mengasyahkan terus. Nah, karena sudah ada patokan-patokan mulai dari Al-Quran, hadis dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebagai contoh ya, anak-anakku semuanya. Jadi ya, kalau kalian sudah datang ke seorang guru, duduk serahkan sepenuhnya. Karena guru kalian itu lebih tahu tentang diri kalian ketimbang kalian. Itu kalian harus punya keyakinan semacam itu. Namun kendati pun itu sudah pasti, seorang mursyid atau guru itu punya kode etik rohaniah dan kode etik hukum. Dia tidak akan menyelesaikan persoalan muridnya kalau muridnya tidak mentasihkan, tidak mengungkapkan, tidak mentabayunkan, tidak dalam bahasa sekarang mencurhatkan persoalannya. Karena terkait erat dengan al-hukmu fid dhahri, hukum itu ditetapkan secara lahiriah, juga menghormati saudara ya terdahulu, terutama ialah seperti Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, andai bukan karena saudaraku, doa saudaraku yang mengunci, niscaya akan aku kasih tahu tentang bangsa jin dan setan yang mengganggu kalian saat sholat malam. Saya kasih tahu ini dan lain sebagainya. Karena Nabiullah Sulaiman alaihissalam telah berdoa, ya Allah berikanlah ilmu dan kerajaan yang tidak engkau berikan kepada yang lainnya. Itu salah satu contoh doa. Maka beliau adalah bisa berdialog dengan binatang dan lain supaya diekspresikan langsung, diungkapkan, menjadikan sebuah ekspresi dan sebuah yang istimewa. Apakah hanya beliau saja, Nabi Sulaiman saja? Tidak, semua para kekasih Allah sangat bisa dan biasa. Dialog semacam itu sudah biasa. Namun tidak akan mungkin diungkapkan karena ini sebagai rahasia kenabian. Ini adalah sebagai rahasia antar kekasih Allah dan ini juga sebagai kode etik. Ini contoh ya. Kita lanjutkan. Kemudian walil ulama isyirrun, dan bagi ulama juga ada rahasianya. Lauku sifa, jika diungkap labutilatil ahkam, batal tentang hukum. Enggak ada hukum-hukum itu jadi rusak. Saya kalau seumpamanya orator berorasi di satu tempat, kemudian saya berorasinya atau dakwahnya dengan tauhid dan hakikat, mengungkap rahasia tentang keulamaan, rusak semuanya, batal semuanya. Percaya? Saya akan mengungkap satu rahasia, tapi ini akan menjadi polemik besar. Tapi kalau kalian siap, silakan. Tapi kalau nggak siap, tolong ini diredam. Karena ini akan menjadi persoalan besar. Satu contoh gini saja. Ini rahasia hukum ya, ini rahasia ulama. Yang hukum ini apa aja ditutup rapat-rapat. Kenapa? Demi untuk kemaslahatan umat. Tapi apabila saya ungkapkan, saya hanya untuk kalian. Dan tolong kalian ini adalah
ini bukan hukum yang dijalankan di Akmaliyah. Catatannya, bukan hukum yang dijalankan di Akmaliyah, dan untuk salikin Akmaliyah bukan hukum yang dijalankan, tapi hanya memberikan gambaran rahasia kedalaman hukum. Kalian siap nggak? Kalau nggak siap nggak usah, saya nggak akan mengungkapkan, gitu loh. Ya. Artinya cukup menjadi pegangan kalian, cukup bahwa kedalaman ilmu semacam ini. Contoh, saya kasih 2 contoh saja. Pertama nih, yang online Facebook tolong matikan. Pertama, siapa yang menyatakan babi dan anjing itu najis? Ada Al-Quran atau hadis? Tidak ada. Kalau orang seumpamanya sholat, habis kelona dengan anjing, wudhu langsung, sah nggak? Sah. Saya berani mempertanggungjawabkan. Kalau orang bawa daging babi, habis bawa daging babi, darahnya di di sini, di kain ini, kemudian dia nggak bersih langsung bersih wudhu, sholat, sah nggak? Sah. Pokoknya siapa dan dasar dari mana yang menyatakan anjing dan babi itu najis? Anjing dan babi itu haram dimakan, bukan haram disentuh, bukan najis. Tidak ada satupun kalimat dalam firman Allah yang menyatakan babi itu najis. Yang ada ialah haram dimakan. Kalimat najis hanya ada satu, ialah orang musyrik. Lil musyrikina nijsun. Selainnya tidak. Kalau masalah yang lain-lain hanya ada kalimat rijsun, artinya kotor, bukan nijsun. Awas loh ya, ini contoh. Namun kendati pun sudah paham semacam, bukan berarti mentang-mentang ternyata nggak najis, akhirnya kalian demek-demek daging babi dulu baru sholat gitu loh. Kemudian kelonan sama anjing baru kalian. Nah, nggak begitu, nah tuh loh. Sama seperti halal batalnya itu, nah tuh. Ini contoh rahasia hukum. Nah, kalau kalian cuma datang ke seorang ulama, kemudian ulama itu ternyata banyak anjingnya. Anjingnya banyak. Setelah anjingnya banyak, hebat banget gitu. Terus kalian mundur, wah ini ulama sesat, ini nggak benar. Karena apa? Picik. Nah, picik pandangan kalian karena berani mengkonter gurunya. Nah itu, nggak akan dapat ilmu. Nah itu loh. Mau belajar kenapa harus menganalisa dulu? Ya udah, jebur aja selesai. Gitu loh. Nggak ada guru yang ingin menyesatkan. Ini contoh, gitu loh. Contoh yang paling sederhana. Kalian pengen tahu, bahkan itu boleh kalian cari hadisnya. Bahkan di Bulughul Maram juga ada ya. Di Bulughul Maram ada hadisnya sahih. Pada saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ya? Ini kalau buruan itu mati di jalan, itu bagaimana? Itu adalah gimana halalnya? Jadi pada zaman beliau, anjing-anjing itu buat berburu kelinci dan sebagainya. Nah, pada saat dia pegang buruannya, anjing itu kan menggigit. Bisa jadi kelinci itu sampai ke tuannya mati. Nah itu ditanyakan, gimana nih hukumnya? Rasulullah menjawabnya, pada saat melepas anjing dengan membaca Bismillah Allahu Akbar, apapun yang dibawa anjing itu buruan halal dimakan. Selesai. Itu contoh. Kalau di dalam fikih, jangankan masalah anjing, nggak usah jauh-jauh, memanah burung saja itu akan diperhitungkan pada saat burung itu jatuh mati. Ini kena ketusuk sampai berdarah atau meleset, atau dia kena
badannya, kemudian jatuh mati. Kalau kena badannya, tak, kemudian kena kena busurnya itu badannya, tak, dia kena langsung jatuh mati, haram. Tapi kalau dia kesenggol ujung panah, tersayat, tergores, keluar darah, plek, jatuh mati, halal. Kalau ternyata senggolnya itu adalah hanya sedikit di bulu, haram. Kalau wow, ribet, betul. Percaya deh, betul. Ribet kalian tuh. Makanya udah, kalian akhirnya ya sudah, guru aja udah diikutin. Karena apa? Tanggung jawab guru. Kemudian apa? Senggol-senggolan. Nanti akhirnya senggolan sama wanita itu batal. Enggak. Penerjemahannya itu adalah karena untuk fikih. Kenapa? Ini untuk kehati-hatian. Pada hakikatnya sentuhan kulit atau salaman antara laki-laki dan perempuan, terlebih suami istri, pada hakikatnya tidak apa-apa dan tidak membatalkan wudhu. Ini pada hakikatnya. Fikih untuk kehati-hatian supaya umat itu tidak rusak, maka dinyatakan batal supaya hati-hati. Termasuk memegang Al-Quran. Disuruh wudhu, tidak ada satupun dasar yang menyatakan pegang Al-Quran itu wudhu, tidak. Namun untuk kehati-hatian supaya Al-Quran itu adalah dihormati, maka disuruh untuk wudhu adabnya karena ada rangkaiannya. Orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat dapatnya per huruf itu dapat 50. Kalau orang membaca Al-Quran di dalam wudhu, dia mendapatkan 25. Kalau orang membaca Al-Quran tidak berwudhu, dia mendapatkan 10. Nah itu kan kelipatan, ada tingkatannya. Fikih untuk menghormatinya, maka Al-Quran itu supaya dihormati, diagungkan, tidak dijadikan sembarangan. Maka kalau mau baca Quran, pegang itu sebaiknya wudhu. Itu adab membaca Al-Quran. Karena sangat mengagungkan, orang-orang Indonesia khususnya mengagungkan Al-Quran, sampai takut dia pegang Al-Quran. Al-Quran ditaruh di atas lemari selamanya. Karena mau pegang, gak butuh. Belum, antar aja. Mau pegang, gak butuh. Gak. Akhirnya lama-lama orang gemes. Udah sekarang udah musimnya musim teknologi. Kasih aja Al-Qurannya di dalam teknologi. Kalian buka HP. Ya. Pas buka HP ada Al-Quran. Ya, dia kalian baca. Gak perlu wudhu lagi. Masih juga gak bisa baca Quran. Ini persoalan. Ya. Jadi di HP satu kotak ini bisa macam-macam. Mulai dari kemaksiatan yang paling maksiat sampai kepada yang paling istimewa untuk menuju kepada Allah. Itu satu kotak kecil. Sekarang ya. Jadi itu sebagai rahasia. Contoh itu rahasia hukum. Tolong tadi yang Bapak uraikan tentang anjing, babi dan ini. Itu cukup menjadi pengetahuan kalian. Itu dasar aslinya. Jadi aslinya tuh begitu. Kemudian berkembang menjadi fikih, berkembang untuk semuanya apa? Untuk kehati-hatian umat. Contoh seperti tadi, senggolan gak batal. Tapi untuk kehati-hatian supaya orang gak sembarangan, maka dinyatakan batal menurut Imam Syafi'i. Dan diikuti terutama di Indonesia itu kebanyakan warga NU. Nah itu loh. Itu senggolan batal, senggolan. Tapi yang menjadi persoalan itu yang mengharamkan. Nah, yang harusnya ngotot-ngototan. Walaupun sudah tahu senggolan gak batal, bukan berarti habis wudhu kemudian senggol-senggolan, cari orang wanita senggol. Mau sholat gak batal kok, senggol, gak batal. Ya gak begitu. Nah itu loh. Nah itu kehati-hatiannya itu semacam itu. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri waktu mau sholat, dia kan suka kucing, binatang yang paling disukai oleh Rasulullah itu kucing. Beliau mencium kucing. Sementara Siti Aisyah sedang duduk di sudut sambil membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan kain.
Ini mungkin agak sedikit seronok, membersihkan kain. Kain itu apa ternyata? Kain itu banyak sperma kering. Nah, spermanya siapa? Nggak tahu, nggak usah tanya. Kita sambil bersihin, nah itu. Sambil bersihin, nah itu. Sambil dibersihkan, setelah bersihkan, setelah langsung mau sholat, kucing aja dicium, istrinya sendiri diganggurin. Nah, Rasulullah langsung datang ke Siti Aisyah, langsung mencium. Setelah mencium, nggak wudhu, langsung sholat. Sampai mencium loh ya. Kalau pelukan, kekepan, kemudian gruntelan, batal nggak? Serah dah, suka-suka kamu. Selama masih bisa menahan nafsu dan tidak sir, enggak. Nah, kemudian kita tingkatkan. Kalau dalam hukum tasyawuf lebih lagi. Kenapa? Bukan sebatas senggolan. Kalian habis wudhu terlintas hatinya ada hasrat melihat orang, itu sudah batal. Udah percuma kalian. Wudhunya udah nggak bener. Nah, itu loh ya. Itu kalau di tasyawuf lebih lagi. Jadi kalau kalian mengkaji ilmu tauhid dan hakikat, bukan sebatas senggolan, hati terlintas pada saat wudhu, kalian jalan, sudah wudhu tapi kalian jalan, melihat orang macam-macam, kemudian kalian hasrat, ngomongin orang kalian, itu sudah batal. Itu batal tuh. Itu untuk salikin, untuk mutawasid, untuk orang yang sedang menuju kepada Allah. Itu terlintas batal, ini batal, itu sebenarnya batal banyak. Makanya kalian sholatnya kalang kabut, nggak apa namanya, tidak khusyuk-khusyuk. Karena apa? Wudhunya sudah batal. Kalian dari sana jauh sampai ke akmalnya sudah batal duluan, sudah selesai, nggak khusyuk. Ini baru tingkatan orang yang mutawasid, yang pertengahan. Kalau tingkatan orang-orang yang khusus, lupa kepada Allah, batal wudhu, selesai. Itu udah lebih lagi. Itu kalau berbicara kedalaman. Tapi berbicara yang lahiriah ekstrim seperti tadi. Jangankan sentuhan sama wanita. Nah itu kalau tasyawuf, kalau tauhid dan hakikat yang kita kaji, yang kita pelajari. Tapi Bapak tadi kan hanya menguraikan secara lahiriah, ya, bukan untuk diamalkan, tapi sebatas pemahaman, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Anak-anakku semuanya, jadi kalau kalian sudah duduk di hadapan seorang guru dan berani mengangkat seorang guru, maka tidak ada reserve apapun untuk menolak apa yang didatangkannya. Terlebih itu adalah firman dan hadis. Selesai, serahkan sepenuhnya, ambil talqin, ambil baiatnya, dan taslim takzim, ya, nunut manut agar kalian mendapatkan berkahnya dan juga mendapatkan rahmatnya. Tanpa kalian melakukan adab semacam itu, ilmunya nggak bermanfaat, hidupnya nggak akan berkah dan susah. Apalagi berani suuzon. Nah, sudah deh, terhadap guru manapun. Awas anak-anakku semuanya ya, tolong itu perhatikan baik-baik. Nah, catatan itu satu ya. Catatan kedua, kalau kalian ingin faham betul tentang diri kalian dan faham kekurangan-kekurangan diri kalian, maka datanglah pada orang-orang yang benci terhadap kalian. Dengarkan perkataan orang-orang yang membenci kalian, karena orang yang benci terhadap kalian itu jujur mengungkapkannya. Jangan kalian sama orang yang senang. Kebanyakan kalian kan, kebanyakan manusia itu kalau curhat, kalau ngomong itu kepengennya dibenarkan nafsunya. Betul loh. Jadi bukan mencari solusi, tetapi mencari pembenaran nafsu, mencari dukungan nafsu. Kalau saya nggak bisa semacam itu. Kalau kalian datang ke saya dan minta, atau kalian ada persoalan, pasti akan saya jelaskan. Obat memang pahit, ya. Racun itu manis, betul loh. Karena apa? Untuk menipu supaya dia mau minum. Obat itu pahit.
Banyak, tidak sedikit salikin yang mutung, yang kemudian kabur atau tidak mau dengar lagi. Karena apa? Karena merasa terdiskreditkan atau merasa, kok Bapak nggak ini ya, nggak membelain saya. Nah loh, apa yang harus saya justru membela kamu kalau cara kenapa? Contoh, Pak, suami saya kok begini. Saya nggak akan ngapa-ngapain, pasti di hadapan kalian kaum wanita saya akan mengatakan sabar, pandang dan terus. Nah, udah nggak usah perhatikan terus. Yang saya bina itu nafsu kalian, bukan nafsunya suami. Bagaimana cara menekankan nafsu kalian supaya redam, supaya kalian terkendali. Nah itu loh. Bukan akhirnya saya, oh iya suamimu, oh iya pantas suami bisa macam begitu. Ntar kalau pulang lempar sendal aja bilang perlu. Nah lu kan, kalau dinina bobokan, kalian makin bengkak. Oh iya memang itu suami itu nggak benar tuh, suami semacam itu tuh, suami kamu tuh. Kalau udah nggak benar, udah ngapain sih itu? Orang laki-laki juga banyak, kan? Nafsu lagi. Nah maunya digituin, saya gituin sekalian nanti biar tersesat sekalian kan? Nah, tentu saja saya redam dan saya kendalikan, dan nafsu kalian mungkin meronta, nggak sesuai. Begitu juga laki-laki datang ke saya semacam itu, suaminya, kok istrinya begini, ya saya tekan lagi. Jadi bukan saya kembangkan, saya tekan. Saya tekan bagaimana untuk mengendalikan nafsu, bukan untuk melambungkan nafsu. Memang sih, kalau kalian kepengen tentram hatinya, tapi ada sementara, gelisah tetap, kacau tetap, datang ke orang-orang yang selalu memupuk dan melambungkan nafsu kalian. Itu biasanya teman-teman kalian. Itu biasanya teman-teman yang memang menyesatkan. Itu pasti akan melambungkan dan akan ya kayak ini, kayak obat, kayak morfin. Kalau kalian orang yang sedang sakit yang nggak bisa ditahan, itu kan biasanya dikasih morfin. Supaya apa? Supaya nggak sakit. Morfinan yang untuk mengalihkan penyakit itu adalah apa tuh? Yang pil dikit itu tuh, ya. Itu ada tuh, yang buat mengalihkan rasa sakit. Tapi itu hanya mengalihkan dan sebentar. Awas loh ya, itu sebentar. Kalian akan tersesat dan akan terlunta-lunta dan akan rugi dunia akhirat. Kalau kalian mengikuti teman-teman yang melambungkan nafsu, kalau kalian adalah seneng diberikan masukan, atau pada saat kalian mengadu kemudian kalian dilambungkan nafsunya, seolah-olah didukung nafsunya, senang mungkin, tapi itu adalah penyesatan. Secara lahiriah mungkin gak kelihatan, tapi secara hakikat dan rohaniah pasti tersesat. Dan penyesalan di akhirat tidak ada artinya. Ya, awas loh ya, hati-hati. Itu contoh. Jadi kalau kalian ingin ya mengetahui nafsu kalian, kerusakan kalian, maka kalian siap mendengarkan celotehan, ucapan, kata-kata orang yang benci terhadap kalian. Dan masih banyak lagi, termasuk kalian melihat situasi, melihat di tempat keramaian, membaca situasi, peka dengan situasi. Itu yang diisyaratkan, yang disebut orang-orang yang ahli zikir, yaitu wadzakaros marobbi fasalla, yaitu berzikir dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu juga orang-orang yang zikirnya itu qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang yang selalu ingat kepada Allah itu dalam posisi berdiri, duduk maupun berbaring. Dalam posisi lagi sehat, dalam posisi lagi lemes, dalam posisi lagi sakit, dia selalu ingat kepada Allah. Dalam posisi dia kaya, posisi sederhana, posisi miskin, selalu ingat kepada Allah. Dalam posisi dia di atas, di tengah, di bawah, dia selalu ingat kepada Allah. Dalam posisi sedang sukses, sedang biasa atau jatuh, selalu ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bahkan dia menganalisa dan memikirkan semua kejadian yang ada di lingkungannya. Maka dia melihat orang yang berkelakuan macam apa, dianalisa itu bukan untuk dihibahkan, untuk dihibai maksudnya untuk diomongin, tapi dianalisa untuk kembali ke dalam diri kita. Ya Allah, ternyata kelakuan itu buruk ya.
Berarti di situ kembali ke dalam diri kita, bagaimana kita tidak akan seperti itu. Kalau kalian melihat ada orang pelit itu sebel, maka kalian jangan pelit. Kalau kalian melihat ada orang pemarah itu benci terhadap orang yang marah, maka kalian jangan menjadi seorang pemarah. Kalau kalian ingin menemukan suami kalian sabar, maka jadilah kalian berwatak, berkelakuan yang dilihat oleh suami itu menyebabkan sabar. Begitu juga bagi laki-laki. Kalau kalian ingin melihat istrinya sabar, berkelakuanlah kalian supaya dilihat oleh istri itu sabar. Dan banyak lagi. Gitu loh. Coba direnungkan baik-baik. Jadi kalian jangan egois, jangan menuntut istri itu suruh sabar terus. Jangan menuntut suami itu suruh sabar terus, tapi harus kita muncul dalam diri kita. Wahai anak-anakku semuanya ya, itu proses perjalanan di mana kita harus menjadi seorang salikin yang baik dan benar, yang tahu kembali ke dalam diri kita. Tapi juga kendati pun kalian sudah menyerahkan sepenuhnya terhadap guru kalian, itu jangan kemudian semena-mena guru kalian dijadikan kayaknya nggak berharga sekali. Sedikit-sedikit itu adalah guru itu adalah sesuatu yang kerintilan juga. Ya Allah, sumpah itu kan sayang banget sebenarnya. Kenapa sayangnya? Contoh, wanita, Pak, saya kok udah 3 hari belum main, gimana ya? Hanya main, tanya ke gurunya, amit-amit. Kemudian tanya masalah, Pak, saya jalan ke sana bisa nggak ya Pak? Hanya itu ditanya ke gurunya. Nauzubillahi min dzalik. Nggak ada, para sahabat tuh tanya tuh yang prinsip. Kalau yang masih bisa dianalisa dan bisa jalanin. Bapak menyatakan jangan kalian memutuskan yang vital tanpa konsultasi dengan mursyid kalian. Memutuskan yang vital ya. Nah, kenapa kalian tidak tanya lagi, Pak, saya boleh nggak kelonan sama istri? Aturan gitu dong tanya. Nanti kan salah orang, jangan. Gitu. Sekarang hari ini boleh nggak Pak? Jangan. Gitu. Mesti saya janganin terus kalau begitu. Giliran yang begitu nggak pamit, gitu loh. Kalian giliran yang perintilan baru. Nah, itu kan persoalan. Jadi bertanya dan curhatlah pada hal-hal yang prinsip yang benar-benar memang itu harus diselesaikan. Kalau yang kerintilan kemerintilan sayang, gitu loh. Sayang banget energinya gitu loh. Nanti akhirnya kalian nggak akan mendapatkan energi yang utama. Kalau dicicil ya, contohnya beginilah. Kalian punya bank, punya uang di bank, dikit-dikit ambil, mau beli terasi ambil ATM. Terasi doang, padahal terasi berapa sih? Mau ambil terasi ambil di ATM. Benar? Padahal duit masih ada, masih bisa maksudnya, masih bisa. Mau ambil. Akhirnya lama-lama habis tuh tabungan. Ya yang buat yang penting-penting gitu loh, yang utama gitu loh. Kalau semua mau beli yang memang utama yang nah itu boleh sumamanya. Itu semacam itu kan harian kan sudah ada, yang itu kan sudah dikasih. Kenapa harus mengambil yang menjadi simpanan? Contohnya semacam itu, ya. Bukan berarti sebenarnya. Oleh karena itu Bapak sediakan waktu hampir setiap hari, tiap pagi itu adalah Bapak duduk di hadapan komputer itu sampai sore. Semua adalah mengolah. Semua siap untuk menerima pertanyaan. Dan bukan hanya satu kalian sendiri. Ratusan. Bahkan ribuan pertanyaan setiap hari. Itu WA tuh sampai kadang-kadang ini karena saya pakai kacamata ini nggak tahu ini ya. Ini sakit di sini tuh, sampai sakit akhirnya saya sampai ubet-ubet pakai apa tuh? Pakai tisu. Istri ketawa, anak ketawa, ngapain Pak gitu. Sakit karena ini terus begini jadi pakai kacamata sakit. Padahal ini bukan kacamata murahan loh. Tapi heran gitu loh ya. Karena apa? Persoalannya adalah karena nekan terus kenceng gitu, ini tegang tuh kenceng. Bukan murahan loh. Ini buat beli motor tuh dapat 2 loh. Loh
Ini serius, tapi bukan saya beli, hadiah dikasih ya. Kalau saya beli mah sayang banget gitu loh. Sebagai contoh ya. Ini sampai kadang-kadang sampai akhirnya saya buka itu mata tuh berair gitu, sampai pegel sampai itu sampai kadang-kadang ya itu karena apa? Mulai dari pagi jam 6 tanya jawab sampai jam 7. Setelah dari jam 7 terus berbagai macam terus yang secara japri itu terus gitu. Itu kadang-kadang jam 10 malam baru istirahatnya enggak sumpamanya dan sebagaimana, dan kadang-kadang ya udah kalau udah capek banget baru masuk kamar gitu. Itu contoh. Jadi itu salah satu yaitu, tapi Bapak enggak ngeluh, artinya ini mengungkapkan saja Bapak suka, Bapak senang aja, Bapak suka, Bapak senang, dan insya Allah enggak akan ada keluh kesah semacam itu. Nah, itu hanya sebuah cerita saja, itu contoh. Jadi bukan berarti mursyid kalian tuh nganggur hanya melayani satu orang kalian, tidak. Orang tua kalian itu tidak gitu, karena banyaknya. Tapi kalau kalian sendiri kan merasa ya saya baru tanya, itu mungkin baru cumanya. Nah, itu sebagai contoh ya. Maka dari itu kami sediakan setiap pagi itu adalah untuk ilmu semua, kalian boleh tanya, tuangkan di pagi hari itu. Dimulai dari jam 6. Kenapa saya sengaja pagi? Maksudnya supaya kalian sudah seger, jam 6 itu sudah seger. Nah, sudah bangun gitu loh. Kalam hikmah saya kirim sengaja apa? Waktu subuh. Paling tidak adalah mengingatkan kalian untuk subuhan. Tapi ya dasarnya gitu loh. Telinganya dikencingin setan gitu loh. Jadi udah buka. Paling kalam hikmah Bapak daftar. Paling gitu. Kenapa? Itu hadis loh. Orang yang udah denger begitu kemudian dia tidur lagi, itu langsung setan itu nangkring di telinga langsung kencing. Saya nggak kebayang itu hadis kencing itu gimana gitu loh. Jadi telinga kencingnya gimana maksudnya? Wah udah kacau itu ya. Itu contoh ya. Jadi banyak contoh-contoh lain. Jadi orang yang yang paling baik ialah di mana dia bisa melihat situasi, melihat keadaan, terus dibaca semua untuk kembali ke dalam diri. Itu semua itu yang paling baik begitu. Di samping menerima apapun yang diberikan, yang diucapkan oleh saudaranya atau oleh temannya, teristimewa oleh orang yang membenci. Karena teman yang baik itulah yang memberitahu tentang keburukan. Teman yang tidak baik ialah teman yang tidak berani memberitahukan keburukan, tapi selalu melambungkan. Melambungkan dan memberikan yang baik-baik saja. Itu yang paling bahaya. Semoga saja kita semua golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dengan cara demikian, kalau kalian mau mengenal diri dengan cara itu, insya Allah aman perjalanan kalian, enak perjalanan kalian. Kenapa? Sadar kalian. Gimana nggak sadar? Oh, orang ini benci pada saya, pantas saja ngomongnya benar. Kan sederhana saja. Dia ngomong, loh dasar kamu tukang ini. Ya dalam hati langsung ngomong dong kalian. Kamu baru tahu 1/10-nya, padahal saya jahatnya 10 kali lipat dari apa yang kamu ucapkan. Kan begitu sebenarnya. Orang ngomong tentang keburukan kita itu baru 1/sekiannya loh. Belum semuanya. Coba deh. Itu biasanya sepade-padenya orang melihat orang lain itu masih di luarnya, belum di dalamnya. Nah itu, belum keburukan dalamnya, kedengkian. Yang diungkapkan kan yang lahiriannya saja. Dasar kamu pelit, kamu nggak tahu. Nah, itu pelit baru harta. Saya pelit lagi. Kenapa? Pelit terhadap Allah. Kenapa? Nggak pernah mau ibadah. Itu orang yang paling sepelit-pelitnya. Nah, itu contoh lain. Allah memberikan lain dan sebagainya. Tapi kalian masih tetap pelit. Itu contoh ya. Kembali lagi wahai anak-anakku. Jadi awal pengajian ini ya lagi-lagi Bapak juga minta maaf, mungkin barangkali banyak kalian yang tersinggung dan kalian juga insya Allah adalah mendapatkan maafnya dari Bapak. Kita benar-benar halal bihalal dan jadilah kalian seorang murid yang baik dan benar dimanapun kalian berada atau dimanapun kalian mengangkat seorang guru. Kalau kalian tidak nyaman di Akmaliyah, cari guru di mana saja.
Pokoknya wajib kalian punya guru, wajib kalian punya orang tua ruhaniah, itu wajib di mana saja, tidak harus di Akmaliyah. Yang penting itu agar kalian mendapatkan pegangan dan kalian mendapatkan bimbingan serta mendapatkan tempat sandaran. Insya Allah dengan demikian kita diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.